Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kali ini menemani sahabat Black Cuan untuk menikmati kopi pagi. Kita bicara tentang berita positif yang bertebaran sekarang ini terkait dengan Bitcoin ataupun kripto. Karena di video sebelumnya kita ngomong tentang DeFi dengan pertanda ya 69-nya CZ ya. Oleh karena itu haruskah kita waspada? Oke, teman-teman, yang pertama di sini kita bicara sebelum kita masuk ke waspada-waspada itu ya. Ini harga kripto ketika saya record video kali ini sudah berada di 109 lagi di sini, teman-teman. Yang paling menarik adalah Ethereum, guys. Ethereum akhirnya menembus ke 2800, sementara untuk Fear and Greed-nya ini masih berada di area 65, teman-teman. Ini menarik, sangat-sangat menarik ya. Apa yang kita lihat sekarang ini berkaitan dengan update kita terhadap pergerakan ataupun isu yang berada ini atau recent issue. Yang pertama kita bicara di sini terpantau, teman-teman, keduanya sudah mulai baikan. Jadi Xi Jinping dan Trump dalam hal ini sudah menemui semacam kesepakatan ketika mereka berbicara berjam-jam lamanya itu di London. Dan kali ini dengan deal bahwa Amerika menetapkan 50-an%, sementara Cina menetapkan 10% untuk tarif. Kayaknya ini mengakhiri drama-drama panjang itu. Kayaknya, teman-teman. Dan semoga tidak ada drama lainnya lagi nanti. Bisa aja dipantik gitu kan. Untuk Trump dengan Elon juga sudah selesai, teman-teman, dramanya sementara ini. Dan untuk update kita yang berikutnya adalah berkaitan dengan CPI, itu ada kenaikan sedikit ya. Tetapi menurut Trump di sini, ini great numbers. Harusnya The Fed dalam hal ini sudah melakukan potong suku bunga secara agresif. Akan tetapi Jerome Powell itu masih dia stubborn ya, teman-teman. Masih dia kokoh dengan pendiriannya, belum ingin melakukan potong suku bunga. Yang meskipun ini sinyal dari Trump sudah memberi kita pertanda bullish kepada market ini, untuk si Jerome Powell-nya sendiri baru akan melakukan potong suku bunga berdasarkan laporan dari Bloomberg ya. Di sini Bloomberg Terminal baru akan dilakukan pemotongan suku bunga itu di kisaran Oktober tahun ini, sahabat Black Cuan. Jadi ini masih menunggu ya, apakah akan cepat-cepat ini dia digantikan sebelum masa kadaluarsanya atau masa berakhirnya Jerome Powell ini menjadi chair dari The Fed, teman-teman, atau ini bisa berubah sewaktu-waktu melihat keadaan ekonomi yang katanya sekarang ini sudah strong di Amerika. Jadi, teman-teman, kita masih menunggu di sini seperti apa perkembangan terbarunya untuk FOMC yang akan datang ke depan ini ya. Kurang lebih ini minggu depan lah kita lihat seperti apa dia akan memberikan pidato di sana. Untuk sementara ini ada kenaikan sedikit ya dari ekspektasi mengenai CPI tadi itu. Dan teman-teman, bereaksilah JD Vance ya di sini, wakil presiden, dia katakan bahwa the refusal by the Fed to cut rate is monetary malpractice. Karena buat JD Vance sendiri ini EU malpraktik nih, gitu kan. Jadi selama ini memang Jerome Powell itu bersandar kepada data ekonomi, bersandar kepada perkembangan terbaru dari ekonomi Amerika, dan dengan data yang keluar sekarang ini kayaknya dia sudah mulai terpojok ya, si Jerome Powell ini untuk melakukan pemotongan suku bunga. Kemudian sahabat Black Cuan, kita berbicara ke Bitcoin sekarang ini dengan berita positif tadi itu. Untuk Bitcoin di sini ada persiapan. Siap-siap, ini orang-orang sudah pada mulai bangun ya, teman-teman. Terakhir kali kita bicara itu ketika sentimen ataupun tren pencarian Bitcoin di Google itu sedang terjadi penurunan, dan sekarang ini sudah mulai bangun. Kalau yang tinggi ini adalah di era 2021, teman-teman, terjadi spike di sini sejak akhir 2020 di sini
Dan di tahun 2024 kita sempat melihat pergerakan yang tinggi di sini untuk pencarian kata Bitcoin di sana, dan kali ini sudah mulai bangkit di sini teman-teman. Apakah ini pertanda bahwa Bitcoin akan segera menembus area psikologis ya di 112 113? Ini sangat-sangat menarik untuk kita saksikan ke depan ini teman-teman. Memang harus kita akui ini tidak ada kaitan yang langsung ya dengan pergerakan harga. Akan tetapi ini cara membaca sentimen di pasar atau ketertarikan orang terhadap Bitcoin secara pencarian di Google teman-teman. Dan ini kaitannya juga ketika dia naik ini pencarian terhadap Bitcoin itu selaras juga akhirnya dengan pergerakan harga si Bitcoinnya sendiri. Karena seperti ini teman-teman, yang ini juga kita sebut sebagai model ya, atau pembanding lah, pembanding pergerakan lah kita bilangnya seperti itu. Dengan global M2 money supply yang diperbandingkan dengan pergerakan si Bitcoinnya. Memang tidak 100% di sini textbook mengikuti pergerakannya, tetapi dalam persentase tertentu, di dalam time frame tertentu, ini terjadi semacam pergerakan yang cukup textbook ya, mengikuti pergerakan dari global M2 money supply. Bahkan ketika koreksi yang terjadi di M2 juga diikuti, yang walaupun ya teman-teman ini sudah dikatakan ada lagging dari pergerakan ini, artinya ada 90 sampai ke 100 hari dia terjadi lagging ya dari pergerakan ini. Dari situlah kita bisa berhalu dulu ya, kita halu dulu. Ini kayaknya bakalan ke 160 nih. Nah, dari situlah kita punya asumsi ataupun visi ya, melihat ini akan terjadi ke sana dalam 3 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan ini sahabat Black Cuan, seandainya mengikuti secara persis pergerakan dari M2 money supply. Apabila kalian punya pemikiran ataupun insight terhadap perbandingan antara pergerakan Bitcoin dengan global M2, coba tulis di kolom komentar. Dan untuk bagian yang waspada di sini teman-teman, harus saya katakan bahwa tidak sedikit sekarang ini yang menganalisa one last pump, atau ini adalah push terakhirnya. Ini adalah tekanan naik yang terakhir kali sebelum akhirnya kita akan masuk ke bear market. Inilah yang saya katakan sebagai bagian dari kewaspadaan kita. Jadi teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini cukup jadi referensi kalian saja, dan tetap ya, ini bukan financial advice, tetap melakukan riset kalian secara mandiri. Karena seyakin-yakinnya kita dengan suatu pergerakan atau suatu skenario, kita tetap harus menyisakan ruang untuk kewaspadaan atau kita mengantisipasi mengenai pergerakan yang sebaliknya. Selanjutnya yang tidak kalah heboh dan menarik dan ya membosankan selama ini, pokoknya ini campur aduk kayak nano-nano. Jadi alt season tidak akan datang. Kali ini kita melihat pertanda dari alt season tersebut teman-teman. Oke, silakan berkomentar yang bebas ya di kolom ini mengenai alt season, silakan. Tetapi ini kita bicara tentang Ethereum yang merupakan mother of all alts. Seandainya itu masih relevan buat kalian dan buat saya masih lah, saya masih menganggap apabila Ethereum ini digas naik, alt season itu bisa di-trigger dari sini teman-teman. Yang meskipun juga alt seasonnya kayaknya akan lebih selektif ya kali ini, karena ada banyak sekali koin sekarang ini. Jadi yang punya komunitas, yang punya use case, yang punya narasi sekarang ini, atau dia memegang puncak dari narasi itu akan perform dia. Nah, untuk si Ethereum-nya di sini sudah melampaui layer 1 dalam 3 bulan ini. Maksudnya layer 1 lainnya seperti Tron, Solana, BNB ataupun Cardano ya. Teman-teman, di sini 3 bulan dia jadi bosnya lah sekarang ini untuk pergerakannya. Dan untuk secara harga, Ethereum per BTC itu sudah breakout di sini teman-teman, dari area yang berkisar di antara 0,024 BTC ya. Secara harganya di sini sudah berada di 0,026 ya untuk si Ethereum per BTC di sini. Dan ini buat saya pribadi ya, ini kayaknya sinyal untuk terjadinya alt season, teman-teman. Kalian boleh kontra dengan channel kecil ini, tidak apa-apa. Silahkan berkomentar tentang alt season yang tidak akan ada. Tetapi saya ingin tahu juga
insight-nya yang menarik itu seperti apa. Karena insight yang banyak beredar itu adalah tentang jumlah banyaknya koin sekarang ini yang tidak memungkinkan terjadi all season. Dan untuk alasan-alasan lainnya, itu juga yang saya ingin tahu dari sahabat Black Cuan. Berkenanlah untuk berbagi ya di channel ini. Kemudian teman-teman, kita lanjut lagi. Saya yang masih percaya dengan all season ya, terutama dengan pergerakan dari si BTC. Kita lanjut lagi di sini, yang bagian terakhirnya adalah all season itu benar-benar akan terjadi ketika BTC dominance-nya ini terjadi penurunan. Artinya secara harga si Bitcoin mungkin akan datar atau malah terjadi kenaikan, tetapi dominance-nya ini mulai berkurang, mulai turun dia di sini, yang mana itu ditandai dengan rotasi keuangan yang mulai berubah. Dari yang fokusnya ke Bitcoin itu akan mulai mengalir ke Ethereum dulu, ke big caps dulu, barulah turun dia ke mid caps bahkan ke low caps. Disitulah terjadi all season tersebut teman-teman. Dan sementara ini kita lihat dia sudah sedikit terjadi penurunan ya di tanggal 11 Juni ini di level 63 untuk BTC.D-nya. Dan semoga dalam beberapa waktu ke depan ini dia terus terjadi pelemahan sehingga memberi nafas kepada altcoins-nya sahabat Black Cuan. Jadi teman-teman, secara kesimpulannya di sini berita sudah bagus, akan tetapi kita tetap menyisakan ruang untuk kewaspadaan kita. Artinya nggak all in gila-gilaan di sini rata kanan, enggak teman-teman. Kita tetap mengukur resiko yang kita bisa tangani ya dalam hal ini. Dan untuk itu tetap melakukan riset kalian secara mandiri. Selamat menikmati kopi paginya. Terima kasih telah menonton. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.